orang bisa berubah, apalagi kalau soal uang kan. Ternyata mereka bisa tipu misalnya di kantor atau gimana. Itu kan banyak hal-hal yang kagetin aja gitu. Dulu aku nggak nyangka karena orang itu kelihatannya bisa baik banget. Hai friends, apa kabar? Nah, saya itu selalu senang banget kalau ketemu dengan entrepreneur muda, apalagi perempuan ya, wanita yang bukan hanya cantik tapi juga cerdas, udah gitu multitask dan punya banyak bisnis. Nah, salah satunya adalah Dita Sudarjo. Yeay. Thank you undang, aku fans berat. Thank you, aduh, thank you so much. Saya yang thank you loh, di tengah kesibukannya yang begitu banyak masih mau meluangkan waktu untuk hadir di sini. So happy lah, senang banget. Thank you udah undang. Thank you. Nah, jadi Dita ini banyak banget ya bisnisnya ya. Salah satunya juga ini adalah bosnya Haagen-Dazs Indonesia. Weh. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang bisnis, tentang passionnya dari Dita sendiri, dengar-dengar waktu kecil katanya anak manja, bener nggak? Iya dong, masih I think karena kan anak paling kecil kan. Ya, pasti dimanja banget sama orang tua aku. Lucu sih manja. Dari dimanjain aku belajar banyak lah. Aku jadi kadang-kadang shock karena lately sekarang aku lebih tahu kehidupan yang sebenarnya. Kalau dimanja kan sangat di overprotect. Misalnya seperti apa manjanya dulu? Misalnya manjanya tuh kayak di overprotective banget lah. Kayak cuman boleh main sama orang yang teman-teman aku di sekolah. Kalau main sama orang nggak belum kenal aja selalu dibilang hati-hati. Pokoknya dijaga banget lah. Manjanya tuh di overprotect. Jadinya sama orang itu aku jadi kayak dibelain terus lah. Abis itu kayak selalu gimana ya? Kalau ketemu orang tuh cuma taunya yang baik-baik aja karena kan sangat dijaga lingkungannya. Betul. Sekarang tahu the real life kaget. Iya, kaget bahwa banyak orang aneh-aneh ya dan jahat banget gitu ya. Betul, yang dilihat di luar sama yang di dalam berbeda ternyata ya. Kayak kaget, pada bilang aku naif, terus pada bilang apa kamu pas kecil dimanjain sih jadi naif banget gitu ya. Tapi memang wajar sih untuk orang tua memprotek anaknya, apalagi anak perempuan, apalagi anak yang paling kecil kan. Karena sama saya pun sebagai ibu, walaupun anak saya masih kecil, yang perempuan itu usianya 11 tahun, tapi tetap lah maksudnya ibu mana yang tidak mau menjaga, ibu mana yang pasti selalu menjaga anaknya kan, untuk bisa make sure ingin memberikan yang terbaik dan ingin memberikan lingkungan yang terbaik juga untuk anaknya. Benar. Ya, tapi kayaknya kalau dimanjain terlalu too much, anaknya terkaget-kagetan loh. Kalau come to real life ya kan sebenarnya nggak bagus juga ya. Jadi kita harus balance ya. Oke. Berarti kalau Dita sendiri kapan nih? Kapan ketika Dita menyadari bahwa wow, this is the real life, ternyata is tough and is not as fairy tale as yang dibuat di keluarga. Kapan ya? Dari mulai SMA sih. Dari mulai SMA kan sempat kayak pergaulan bebas lah mulai penasaran kan sama yang luar, tapi yang bener-bener baru tahu sih di kerjaan sih 2-3 tahun ini malah. Belum lama aku baru sadar wow, hidup itu nggak segampang itu ya, kayak bener-bener karena orang bisa berubah, apalagi kalau soal uang kan. Ternyata mereka bisa tipu misalnya di kantor atau gimana. Itu kan banyak hal-hal yang kagetin aja gitu. Dulu aku nggak nyangka karena orang itu kelihatannya bisa baik banget. Betul, karena ya karakter seseorang itu diuji di saat ada ujian dan di saat ada godaan biasanya. Bener. Di saat susah itu bisa diuji, dan itu di saat ada udah seneng banget dan udah di depannya ada banyak uang itu juga another ujian biasanya ya. Terus kadang kalau kontrak aja semua tuh sebenarnya aku belajar bahwa kita nggak bisa percaya orang cuman omong janjian. Itu semua harus di kertas. Karena orang pasti nyelek banget terus kayak nggak tahu malu, mukanya nggak merasa bersalah apa. Aku kaget loh ngeliat orang kayak gitu, banyak yang kayak gitu lately kan. Betul. Verbal agreement tidak cukup, harus ada written agreement, especially in business. Harus deh, kalau nggak kita bisa kehilangan banyak atau apa. Benar, ya. Oke. Pelajaran buat kamu semua yang pengen memulai bisnis ya. Oke. Nah, tapi sebelum kita beranjak ke bisnis dan belajar lebih banyak lagi dari Dita, ini kan very fashionable ya, pantes sih very fashionable karena waktu kuliah juga belajarnya fashion. Iya, karena kan aku suka gambar kan, pas itu aku suka gambar, so aku suka warna-warna emang orangnya. Ya pasti aku ambil fashion aja, merchandising, karena di situ kita belajar cara run a toko. Ya walaupun, tapi sebenarnya useful karena walaupun aku belum buat fashion toko, akhirnya kan aku running retail kan, maksudnya Haagen-Dazs itu sistemnya mirip-mirip lah kayak running a toko, fashion. Jadi kuliah fashion pada saat itu, merchandising. Fashion and merchandising
acting ya iya. di Los Angeles. Iya. Berapa tahun di sana? Itu 4 tahun setengah sih sambil kerja. Iya. Sambil kerja juga. Iya. Kan sebenarnya seorang Dita Sudaryo nggak perlu kerja kan? Iya, tapi pasti papaku suruh lah magang, cari pengalaman. Karena kuliah kan nggak kayak sekolah kan, Senin sampai Jumat. Kita bisa padetin cuman di 3 hari kan, Senin, Selasa, Rabu. Ya aku lainnya kerja sampai malam. Seru sih aku kerja pas itu di Paramount Pictures kan. Oke. Iya, seru. Jadi magangnya kerjanya malah di dunia perfilman. Iya, karena kan aku orang marketingnya. Di situ kita belajar product placement. Di sini kan kadang norak ya product placementnya kelihatan banget gitu ya, udah kelihatan marketing. Di sana diajarin macam-macam. Langsung hard sell, pokoknya langsung disuguhin gitu ya. Terus di sana aku belajar nego sama brand-brand gede, sama Coca-Cola, sama Apple, karena pas itu kan mereka mau taruh produk di movie. Aku jadi belajar sih negotiating skills. Oh, gitu. that's nice. Padahal waktu itu masih magang masih ya. Magang, ya. Kayak belajar tentang product placement juga, bagaimana menjahit brand-brand ke dalam sebuah movie atau sebuah film, tapi dengan cara yang masih sangat halus. Dan bahkan kita nggak sadar. Oh, di sini selalu sadar. Kocak ya. Oke, tapi punya ketertarikan di bidang film nggak sih? Iya, aku suka sih, aku pengen kayak jadi produser kan sebenarnya. Tapi papa bilang, kayak papaku mungkin aja trauma kali ya sama filman, dia pernah rugi atau apa nggak tahu. Pokoknya dia bilang jangan dulu deh, film nggak segampang itu. Gitu, cuman ada beberapa yang cuman orang India kata papa yang bisa katanya. Aku kayak orang India, oke deh, oke, aku diem aja. Ya udah, yang penting kan aku belajar pengalaman. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang passion, yang Dita suka apa sebenarnya? Suka sih aku makanan sih, karena aku emang hobi makan orangnya kan. Iya. So, aku suka nulis juga, makanannya menulis. Suka makan, suka nulis. Itu yang kamu suka. Iya, anak kecil sebenarnya demen banget dia. Oke. So you have a very motherly care kind of feeling ya berarti ya. Nah, itu kan yang disuka ya. Dita suka makan, suka dunia kuliner, suka anak-anak juga tadi, suka gambar juga. Oke, tapi saya tahu apa yang Dita nggak suka. Apa? Dita katanya nggak suka matematika. Oh ya, benci banget. Benci banget. Oke, ini sengaja nih kita bikin gambar nih. Nah, ini yang Dita paling nggak suka. Kenapa nggak suka matematika? Nggak tahu, nilainya dulu jelek kalau matematika ya, selalu ya nggak tahu kenapa ya. Nggak suka matematika sama IPA. Aku dulu nilainya jelek banget, itu yang buat rata-rata aku turun gitu ya kan. Jadinya misalnya harusnya rankingnya 1, 2, 3 jadi ranking 9, 10 di kelas. Iya, gara-gara matematika. Sama IPA. Gitu. Sama IPA. Iya, nggak suka, nggak tahu kenapa ya. Nggak suka hitung-hitungan pokoknya ya. Suka, dulu di lesin kumon, aritmatika, lesin segala macam biar nilainya bagus kan, tapi nggak berhasil, nilainya masih biasa ya. Iya, tapi untungnya di hidup ini orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil itu karena dia bukan fokus akan kekurangannya, tapi fokus akan kelebihannya, fokus dengan apa yang dia suka. Sebenarnya ya itu juga salah satu hal yang saya percayai sih. Maksudnya kalau kita tidak suka sesuatu atau tidak bisa melakukan sesuatu atau ada kekurangan di bidang itu, ya jangan fokus kekurangannya. Banyak orang kan, wah nggak bisa matematika, ya udah dilesin matematika. Makin lama makin benci, jujurnya makin benci. Iya. Tapi justru melakukan hal yang memang disuka dan akhirnya kuliahnya pun juga di bidang fashion dan merchandising. Dan kembali ke Indonesia juga menggeluti bisnis yang memang disukai. Sekarang pertanyaannya, kenapa balik ke Indonesia? Wah, balik ini disuruh orang tua pertama ya. Pertama aku pengen banget di sana sih, tapi balik ke Indonesia disuruh orang tua. Tapi di sini aku jadi banyak hal yang buat aku nangis sih ya. Kalau misalnya aku lagi charity gitu ya, ngeliat cewek-cewek kan aku suka ngobrol sama orangnya cerewet, kepo gitu kan ya. Ya aku nanya-nanya misalnya dia mamanya yang jual dia sendiri gitu-gitu kan. Makanya di situ kan aku kerja sama yang bekas anak-anak yang PSK gitu. Aku mulai kerja. Ya, kita berbicara tentang itu nih. Aku Ini ada foto yang ingin saya tunjukkan. Oh iya, itu mission trip ya. Ini waktu di mana ini? Ini mission trip pas itu lagi di Palu ya. Oh, oke. Yes, jadi di tengah kesibukannya. Ini aku di sini nih, teman-teman. Oh iya. Iya. Yang rambut panjang. Iya. Aku suka banget mission trip sama gereja aku. Gitu. Tapi ini aja perjuangan karena menurut mamaku terlalu bahaya kan. Ya aku tuh kalau mission trip tuh aku harus doa dulu, minta terus sampai dikasih. Betul. Tapi dari mana kamu bisa dapat jiwa sosial itu ditularkan dari siapa nih biasanya jiwa sosial? Dari papaku sih. Papaku emang dari dulu suka kan hal-hal sosial, sama dari nenekku juga. Karena nenekku kan punya yayasan AIDS gitu, AIDS. Terus dia emang dari dulu emang suka banget ya bantu orang gitu. Dan akhirnya itu diturunkan ke kamu? Iya, diturunkan. Iya. Pertama sih panggilannya nggak begitu kencang. Pas aku balik ke Indonesia lah, banyak hal buat aku nangis.
And you do something about it ya. Karena banyak orang concern ya, tapi dia cuma concern aja, tapi nggak melakukan sesuatu. Tapi kamu mewujudkan concernnya kamu dengan melakukan sesuatu yang membantu mereka. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi tentang proyek sosial yang dilakukan oleh Dita. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.